Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar guys? Baiklah, di sini kami akan membuat vlog sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan tema pemikiran ekonomi Islam abad 4 sampai 9 Hijriah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febi Haryanti dengan NIM 19111400045 dan teman saya. Dan saya Epsi Yunisa dengan NIM 191114062. Dan saya Feni Cornelia dengan NIM 19111140076. Pemikiran ekonomi Al-Syatibi. Riwayat hidup Al-Syatibi. Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakmi Al-Garnati Al-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas, ia berasal dari suku Arab Al-Lakmi. Nama Al-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah atau Jatifa, yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Konsep Maqasid Al-Syariah. Secara bahasa, Maqasid Al-Syariah terdiri dari dua kata, yakni Maqasid dan Al-Syariah. Maqasid berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan Al-Syariah berarti jalan menuju sumber air. Dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah, Al-Syatibi menyatakan sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Beberapa pandangan Al-Syatibi di bidang ekonomi. 1. Objek kepemilikan. Al-Syatibi mengakui hak milik individu, namun ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. 2. Pajak. Pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah, kepentingan umum. Konsep yang telah dikemukakan oleh Al-Syatibi mempunyai keunggulan komparatif yang sangat signifikan, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dalam elemen kebutuhan dasar manusia. Satu hal yang luput dari perhatian Maslow, seperti yang telah dimaklumi bersama, agama merupakan fitrah manusia dan menjadi faktor penentu dalam mengarahkan kehidupan umat manusia di dunia ini. Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah Al-Ibar, Sejarah Dunia. Karya ini terdiri dari 3 buah buku yang terbagi ke dalam 7 volume, yakni Al-Muqaddimah 1 volume, Al-Ibar 4 volume, dan Al-Ta'rif Ibnu Khaldun 2 volume. Pemikiran ekonomi, teori produksi. Bagi Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. Tabiat manusia dari produksi. Pada satu sisi, manusia adalah binatang ekonomi, tujuannya adalah produksi. Organisasi sosial dari produksi. Melakukan produksi juga penting bagi manusia. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, manusia harus makan, dan ia harus memproduksi makanannya, hanya tenaganya yang mengizinkannya untuk tetap dapat makan. Organisasi internasional dari produksi. Sebagaimana terdapat pembagian kerja di dalam negeri, terdapat pula pembagian kerja secara internasional. Pembagian kerja internasional ini tidak didasarkan kepada sumber daya alam dari negeri-negeri tersebut, tetapi didasarkan kepada keterampilan penduduknya. Karena bagi Ibnu Khaldun, tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting. Teori nilai, uang, dan harga. Teori nilai, bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Teori uang, namun demikian, ukuran ekonomis, terdapat nilai barang dan jasa perlu bagi manusia. Bila ia ingin memperdagangkannya, pengukuran nilai ini harus memiliki sejumlah kualitas tertentu. Ukuran ini harus diterima oleh semua sebagai tender legal, dan penerbitannya harus bebas dari semua pengaruh subjektif. Teori harga. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Teori distribusi, gaji. Karena nilai suatu produksi adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya, gaji merupakan unsur utama dari harga barang-barang. Laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh pedagang. Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. Teori siklus populasi. Produksi ditentukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak produksinya. Demikian pula, semakin besar populasi, semakin besar permintaan terhadap pasar dan semakin besar produksinya.
Siklus keuangan publik. Pengeluaran pemerintahan. Bagi Ibnu Khaldun, sisi pengeluaran keuangan publik sangatlah penting. Pada satu sisi, sebagian dari pengeluaran ini penting bagi aktivitas ekonomi. Perpajakan. Namun demikian, pemerintahan tidak dapat menciptakan uang. Uang diterbitkan oleh satu kantor religius menggunakan standar lokal. Akibatnya, bila kantor ini menarik uang dari perekonomian, aktivitas ekonomi akan melesu. Uang berasal dari perekonomian dan harus kembali ke perekonomian. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Riwayat hidup Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliyuddin. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Riwayat hidup Al-Makrizi. Nama lengkap Al-Makrizi adalah Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuan, Kairo pada tahun 766 Hijriah atau 1364 sampai 1365 Masehi. Keluarganya berasal dari Makariza, sebuah desa yang terletak di kota Ba'labak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal sebagai Al-Makrizi. Karya-karya Al-Makrizi. Karya-karya Al-Makrizi terbagi menjadi dua buku, yaitu buku besar dan buku kecil. Contoh buku kecil yaitu Kitab Tarajim Al-Muluk Al-Ghab, dan buku besarnya yaitu Kitab Al-Khabar an Al-Bashir. Pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Al-Makrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Setelah itu saja materi dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.